Tuhan, kita rindu mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan menjanjikan sesuatu yang pasti, yang bukan tebak-tebakan, yang bukan spekulasi, tetapi sesuatu yang bisa menjamin bahwa hidup anak-anak Tuhan terpelihara dan jauh dari kekhawatiran. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Kita akan bersaat teduh. Kita siapkan semua Alkitab, semua posisi kita, kamera kita on. Kita akan awali ibadah hari ini. Bersaat teduh sejenak. Puji Tuhan, sekarang sudah mendekati angka 120. Jadi bukan angkanya yang penting, tapi sukacita dan ketulusan kita mengikuti ibadah. Baik, adik-adik sahabat remaja, kita akan sama-sama siapkan hati kita akan nyanyikan lagu Aba ya Bapa. Kita yakin bahwa Bapa di surga hanya sejauh doa, dan kita boleh memanggil Bapa kepada Tuhan Allah pencipta kita. Kita sama-sama naikkan pujian Aba ya Bapa. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kita baru nyanyi ya, kita sampaikan ucapan kita bahwa Tuhan, Engkau sediakan bagiku. Allah, Bapa, Kau layakkan kami jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus, mengasihi kita lebih luas dari bumi, nggak kejangkau oleh pikiran kita. Jadi ketika kita muncul rasa khawatir nih, bagaimana ya besok, bagaimana hari ini, kita pastikan bahwa kita tidak memiliki kekhawatiran itu karena apa? Tuhan berjanji, kasih-Nya melampaui bumi, melampaui lautan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dan oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu dari buku ND 806 ayat 1 dan 2. AHP Masa di Ngulumon. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang ke-8 dan artinya. Dengarlah. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dapat melakukan untuk sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Apakah teman-teman pernah bertanya-tanya,
Bisa nggak ya kita melakukan ini? Bisa nggak kita melewati persoalan ini? Jika teman-teman hari ini, sahabat-sahabat remaja masih bertanya seperti itu, kita mau naikkan satu pujian yang akan menguatkan kita dan akan menjawab kekhawatiran kita, keraguan kita akan kuasa Tuhan. Kita nyanyikan, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu dan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sahabat-sahabat remaja, abang, kakak, adik, dan pendamping remaja, kita sudah mendengar Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dan ini adalah karunia luar biasa dari Bapa, Allah Bapa di surga buat kita semua. Karena itu kita harus tetap mengucap syukur. Kita naikkan pujian, give thanks. Firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis pada kitab Yakobus 2 ayat 5 sampai 15. Di ayat 5 saya membaca, ayat 6 sampai 12 anak-anak remaja yang sudah dipilih.
ayat 13, baru saya sendiri dan penutup. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Penghakim yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian, shout to the Lord untuk mempersiapkan pengakuan iman, dan kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh.
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tiba pada sesi pengumuman hari ini. Mungkin ada sebagian teman-teman remaja, sahabat-sahabat remaja bertanya, udah mulai ya ibadah dari gereja? Ya, saat ini, hari ini kita coba hybrid. Jadi pelayan ibadah akan melayani dari gereja, sementara teman-teman semua bisa mengikuti dari rumah di mana saat ini. Oke, untuk pengumuman pertama, pelayan ibadah minggu ini akan dipimpin untuk firman oleh Amang Pendeta Donald Situmorang. Kedua, yang memimpin kita ibadah tadi, liturgis kita hari ini adalah Sintua MP Simatupang. Oke. Dan saya sebagai singar dan MC Mila Sidabutar, dan yang mengiringi ibadah hari ini adalah Kakak Lydia Sinaga, dan yang tak kalah penting perannya adalah Abang Sando di multimedia dibantu Kak Claudia Sialoho dari rumah dan Kakak Natali Hutagaul dari rumah. Bang Sando bersama Bang Albert dan Kakak Trides. Nah, Kak Trides sebagai koordinator. Perlengkapan ada Bang Albert dan Bang Andreas Arwan. Oke, sahabat-sahabat remaja, untuk kita yang rindu melayani Tuhan, dari gedung lantai 2 Gereja HKBP Jatiwaringin ada syaratnya. Yang pertama, hubungi dulu pengurus seksi remaja untuk mendaftar. Kalau untuk seksi musik nanti bisa hubungi Bang Albert Sitompul, ada nomornya. Dan seksi ibadah bisa hubungi Kak Trides Manulang atau lebih dikenal sebagai Kak Titi. Untuk MC atau pemusik atau yang ingin memberikan kesaksian pujian juga harus mematuhi protokol kesehatan. Jika bisa direkam akan bisa dikirimkan, tapi kalau ingin langsung ke gereja pelayanannya ada syarat, yaitu sudah mendapatkan vaksin 2 kali ya, sudah lengkap, dan yang terpenting mendapat izin orang tua. Jadi sebelum adik-adik mengkonfirmasi pelayanan di gereja, pastikan sudah mengikuti vaksin komplit dan mendapatkan izin dari orang tua, kondisinya sehat. Kita selalu mengingatkan sahabat-sahabat remaja, teman-teman semua untuk tetap melaksanakan 6M. Apa aja itu 6M? Harus diingat-ingat ini 6M itu apa aja. Yang pertama, memakai masker. Apalagi sekarang sudah double masker ya. Yang kedua, mencuci tangan. Jadikan ini sebagai habit kita. Menjaga jarak fisik, bukan jarak hati ya. Jarak fisik supaya aman, supaya tidak kena droplet. Yang berikutnya adalah menjauhi kerumunan. Jika tidak terpaksa harus berada di lingkungan yang penuh orangnya, hindarilah. Mengurangi mobilitas. Berbagai kegiatan yang masih bisa dilakukan dari rumah, upayakan dilakukan dari rumah. Dan ini yang terakhir, yang 6M. Kalau bisa, kalau memang nggak harus makan-makan bareng, kita makan-makan sendiri pakai Zoom saja. Jadi kita bisa menikmati ngobrol tanpa masker ya. Jadi tetap kita bisa makan bersama tapi ada jaraknya. Nggak harus kumpul-kumpul ya. Oke, sepakat kita semua supaya remaja HKBP Jatiwaringin sehat, siap berada di gereja.
untuk beribadah bersama. Teman-teman, tetap kita doakan keluarga, sahabat-sahabat kita yang mungkin masih dalam pemulihan atau sedang terpapar atau sedang tidak kondisinya kurang fit, kita doakan. Kita bawa dalam doa pribadi sahabat-sahabat kita yang sedang dalam pemulihan kesehatan mereka agar bisa berkumpul bersama dan melakukan aktivitas dengan baik. Kemudian tetap setia mengikuti ibadah remaja HKBP Jatiwaringin karena kita akan menyiapkan acara Natal dan ini butuh dukungan kita semua. Ya, yang namanya panitia itu bukan hanya panitia yang ada namanya, tapi kita semua panitia karena kita harus ada di tempat itu pada saat Natal. Lewat Zoom maupun langsung di gereja. Teman-teman, jadi pastikan ikuti ibadah remaja dan buka kamera. Selamat ulang tahun buat teman-teman juga yang berulang tahun minggu lalu dan hari ini. Tuhan Yesus memberikan berkat luar biasa, umur panjang, kesehatan, kecerdasan, dan mengabulkan cita-cita. Dan pergumulan yang sedang dihadapi akan bisa dilalui dengan hasil yang baik. Kemudian untuk persembahan minggu bisa diserahkan ke orang tua masing-masing atau bisa disampaikan ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Nomornya adalah 006 0088 008440. Bisa dilihat ya, dicatat daripada nanti teman-teman bingung. Titip orang tua, nanti orang tua yang menyetorkan kepada Sintua melalui Sintua untuk ke gereja. Oke. Teman-teman, kita ada pengumuman yang berbeda minggu ini. Karena minggu besok akan ada sahabat-sahabat remaja yang lepas CD. Jadi, tanggal 12 September, beberapa dari antara kita akan mengaku iman percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya di gereja tanggal 12. Kita doakan dan kita tetap minta teman-teman yang sudah lepas CD untuk tetap bergabung di ibadah remaja. Untuk Natal, tadi saya sudah menyampaikan panitia Natal. Panitia Natal tahun 2021 ini kalau udah ada yang kenal, saya kenalkan lagi, namanya Ingrid Borutobing, Kak Ingrid Borutobing. Dihafalin, jadi kalau nanti kita sudah ibadah langsung, kenal nih ketua Natal kita. Dan wakil ketuanya ada Anastasia Boru Tampu Bolon. Siapa lagi panitianya nih Bang, Kak? Oh, sekretarisnya Kakak Natali Hutagao dan bendaharanya Kak Karen Tambunan. Siapa lagi anggotanya? Wah, anggotanya banyak. Tapi supaya kita tahu siapa anggotanya, kita ikuti ibadah sehingga kita tahu perkembangan acara Natal Remaja 2021. Semangat ya. Dan bagi pengurus Panitia Natal 2021, kami dukung dalam doa, kami dukung dalam segala hal. Itu pengumuman kita hari ini dan kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi Lingkupiku karena kita mau setiap orang di sini yakin ya udah nggak ada khawatir lagi, udah nggak ada kecemasan. Tapi kita mau menyambut firman Tuhan dengan kesiapan hati dan kelegaan. Kita nyanyikan bersama-sama.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya ucapkan buat kita semua selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis pada kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita mengejek teman kita karena teman kita seorang penakut. Penakut dia itu. Penakut dia itu. Biasanya orang penakut lihat apa? Atau karena apa? Ada yang bilang dia penakut karena di suatu tempat katanya ada hantunya. Bisa saja dibilang kayak gitu kan. Dia penakut karena sendiri di rumah. Dia penakut karena melewati suatu jalan yang sepi atau takutnya macam-macam. Nah, sekarang apalagi di kehidupan kita saat ini, masalah pandemi COVID-19, banyak orang yang merasa takut. Bukan seperti takut-takut yang tadi, tapi ketakutan yang luar biasa, yang membuat orang-orang khawatir dan menjadi takut. Bahkan ada yang karena saking takutnya menjadi lemah. Bahkan ada yang saking takutnya nggak bisa dikontrol menjadi stres. Banyak yang seperti itu. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk mengatasi rasa takut itu, ada hal yang harus kita lakukan. Kalau topik minggu kita saat ini, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Jadi, supaya enggak takut dengan apa yang terjadi, makanya setiap orang harus mempunyai hati yang kuat. Hati yang kuat. Siapa yang memiliki hati yang kuat? Atau siapa yang mengatakan, oh hatiku kuat. Atau sebaliknya, oh hatiku lemah, hatiku mudah sakit katanya kan. Aku kuat katanya.
Bisa seperti itu. Nah, kalau kita lihat diri kita masing-masing, kita termasuk orang yang mana? Atau anak yang mana? Yang mempunyai hati yang kuat atau hati yang lemah? Ya. Kadang-kadang ada orang yang mempunyai hati yang lemah, makanya cepat-cepat lemas, cepat-cepat patah semangat. Tapi ada yang kuat, apapun yang terjadi, dia tetap kuat, dia tetap bersemangat. Nah, inilah yang diingatkan firman Tuhan melalui topik minggu pada saat ini. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Ini dia. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan besok atau hari selanjutnya, atau di tahun berikutnya, atau 10 tahun berikutnya, nggak tahu. Tapi sekarang apapun itu, firman Tuhan mau mengingatkan kita, apapun yang terjadi, sesedih apapun yang terjadi, kondisi yang terjadi, yang kita alami, penderitaan sebesar apapun itu, sakit penyakit sesakit apapun itu, separah apapun itu, firman Tuhan mengingatkan sekarang, jangan tawar hati. Jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Itu dia. Hal luar biasa, firman Tuhan luar biasa, mengingatkan kita, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ini dia. Kenapa? Orang Israel pada waktu itu sedang ketakutan karena ancaman dari sekitar, kerajaan sekitar. Apalagi kerajaan Asyur yang menyerang mereka. Makanya banyak mereka yang ketakutan, kayak kehilangan harapan. Nggak bersama, udah putus asa. Mereka berpikir kondisi mereka akan seperti itu, parah. Seolah-olah pertolongan nggak ada lagi yang diharapkan. Makanya kita bisa bayangkan sampai-sampai dikatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tawar hati. Tawar hati. Udah di situ patah semangatnya, udah di situ kehilangan harapannya, udah nggak di situ lagi semangatnya. Tawar dia. Entah apa lagi di situ. Dikatakan kecut hatinya, kan? Itu dia. Karena kondisi sulit itu tadi. Tapi firman Tuhan melalui Yesaya diingatkan kepada bangsa itu, hei bangsa yang mengalami kesusahan, hai orang-orang yang mengalami penderitaan, hai orang-orang yang mengalami masalah, jangan tawar hati, kuatkan hatimu. Itu dia kan. Memang kalau kita nasihati orang luar biasa memang kan. Apalagi ada kawan-kawan kita yang berduka kan. Kuat ya, kita bilang. Kuat ya. Tapi kadang-kadang ketika itu terjadi pada kita gimana? Apakah kita mampu menyebutkan kepada diri kita sendiri, hei kuat kau. Kuat kau Donald. Gitu kan. Kuat kau. Itu dia. Ada orang yang seperti itu. Memang dikuatkannya dirinya, oh aku harus kuat. Oh ini kesedihan yang terjadi, ini kegagalan yang terjadi, aku harus kuat. Siapa yang sering mengatakan seperti itu? Dikatakan pada dirinya sendiri, aku harus kuat, gitu kan? Itu bagian dari menguatkan diri, mengingatkan diri, saya nggak boleh lemah, tapi harus kuat. Dan luar biasanya dikatakan di sini, kenapa? Kenapa? Karena lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini dia yang luar biasa. Pada bangsa itu akan ditolong. Ditolong dari bangsa-bangsa lain. Sekarang firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, kuatkanlah hatimu, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang. Dipertegas lagi, ia sendiri datang menyelamatkanmu. Ini kan luar biasa. Kenapa harus kuat? Emang siapa Allah yang kita percayai? Kenapa? Kenapa bisa kuat? Karena kita punya Allah yang luar biasa itu. Ayat 5 kita lihat. Mata orang buta akan dicelikkan, orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, mata air memancar di padang gurun, sungai
Macam-macam ini di padang belantara. Ini hal-hal luar biasa yang mau ditunjukkan di situ. Kondisi sulit bisa berubah. Diubah siapa? Dibawa oleh Tuhan. Melewati kondisi sulit bisa bersama Tuhan. Dan kita akan memperoleh kekuatan dan mendapatkan yang baik. Ini kan hal luar biasa. Orang-orang buta dicelikkan matanya. Ini kan mukjizat. Artinya mukjizat bisa terjadi samamu. Bisa sama saya. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus ini dia. Makanya siapakah orang kuat? Apalagi dikatakan di sini. Katanya nanti akan ada jalan raya. Tapi jalan rayanya dinamakan Jalan Kudus. Siapa yang berjalan di sana? Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Berarti orang yang ditahirkan yang melintasi jalan itu. Orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi siapakah orang yang mempunyai hati yang kuat? Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang inilah yang mampu kuat. Orang-orang inilah yang mempunyai hati yang kuat. Makanya kita kuat karena Tuhan bersama kita. Karena kita dekat dengan Tuhan. Itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang jauh dari Tuhan. Itu dia. Oleh sebab itu, ya, hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi kekuatan hati kita. Ya. Oh, minggu yang lalu Tuhan mengetahui isi hatimu. Sekarang kuatkanlah hatimu. Memang hati ini harus dijaga ya. Harus dijaga. Supaya jangan gampang-gampang sakit hatinya. Jadi lemah nanti. Kalau enggak dijaga hatinya kan. Tapi supaya mempunyai hati yang kuat itu tadi. Kembali lagi di sini. Kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Kapan kita ditolong? Nantikan saja. Seperti ini kondisi susah yang dialami bangsa itu. Tetapi Yesaya mengatakan Tuhan akan datang. Ia sendiri yang akan menyelamatkan. Bukan hanya keselamatan di sini saja. Tapi firman Tuhan saat ini ditunjukkan ke Sion. Bahkan ada sukacita abadi. Itu menunjukkan pada keselamatan yang kekal. Kita akan dituntun ke sana. Di mana kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Itu semua terjadi di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Mengingatkan kami anak-anak-Mu supaya tidak takut tapi mempunyai hati yang kuat dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu mempunyai hati yang kuat. Sehingga tetap bersemangat, berpengharapan dalam menjalani hari-hari mereka apapun yang terjadi. Allah Bapa di dalam surga berkati semua anak-anak-Mu remaja. Banyak hal yang mereka rindukan. Kasihanilah Tuhan. Nyatakan itu dalam kehidupan mereka masing-masing. Banyak hal yang mereka inginkan. Kiranya Tuhan berbelas kasih mewujudkan apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang telah mereka mohonkan. Tuhan, lindungi semua anak-anak-Mu, lindungi kami semua Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, kiranya kami Engkau jagai, sehingga kami jauh dari virus corona. Bagi teman-teman kami yang sakit, apalagi yang terpapar, kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan mereka. Allah Bapa di dalam surga, berkati gereja-Mu, berkati pemerintah kami, agar semuanya sama-sama dan juga semua masyarakat bekerja sama terlebih di masa pandemi ini agar pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Terimalah doa kami ini Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita sambut firman Tuhan dan sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu dari buku ND nomor 763 ayat 1 dan 2, Molo Yesus donganmi. Jangan lagi khawatir, jangan lagi las roham. Sukacita. Molo Jesus domani las roham, Jesus si pangurupi las roham, Maka perseami, Dohus di rohami, Mandong aku Jesus si las roham. Las roham, Mandong aku Jesus si las roham. Masih nundang radio, bintang pakiri mani, Mandong aku Jesus si las roham. Molo Jesus dongani las roham, jaga ona pandini las roham. Iruangmu matokro, jaminan molong mai, laleng mi malumi las roham. Las roham, las roham, Mandong aku Jesus si las roham. Masih nonton radio, bintang pakiri mani, Mandong aku Jesus si las roham. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Teman-teman, kita buka kamera, kita akan mengabadikan ibadah remaja HBP Jatiwaringin tanggal 5 September 2021. Kami undang Amang Sintua, EP Simatupang. Teman-teman juga buka kamera yuk. Kita akan mengabadikan ibadah remaja. Pastinya suasananya sudah beda sebelum kebaktian dan sesudah kebaktian karena kita sudah punya rema ya. Sudah dibekali firman Tuhan semakin kuat, sukacita itu mengalir, wajah kita juga mencerminkan anak Tuhan yang tidak memiliki kekhawatiran lagi. Ayo kita buka di layar pertama. Ayo kita buka. Boleh pasang pose sukacita ya. Mau pakai kayak nih, kayak Rosi nih. Ya, boleh. Senyum boleh. Ayo, sukacita. Saya hitung 3, 2, 1 ya. Layar pertama, 3, 2, 1. Senyumnya tahan. Oke. Jangan bergerak dulu atau ada di layar keberapa. Layar kedua, ayo dibuka layarnya. Ini cantik sekali, ada Iren semua. Ayo senyum, tahan senyumnya. 3, 2, 1. Senangnya. Layar ketiga, ayo layar ketiga. Layar ketiga, kita sudahi acara kebaktian ini. Pulang, kita kembali dengan aktivitas yang berbeda-beda. Tetapi ingat satu hal, sukacita dalam Tuhan, tidak ada rasa khawatir lagi. Tuhan memberkati.